Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga perjalanan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini, rumah Allah ini, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di hari yang istimewa, Yaumul Jumu'ah, hari di mana doa mustajab, hari di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih baik daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari itu tidak lain dan tidak bukan adalah hari Jumat, di mana kita sedang berada di dalamnya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amalan ketaatan yang kita lakukan pada hari yang mulia ini, baik amalan yang sifatnya sunnah, seperti memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak doa, terutama doa di hari Jumat, ba'da asar, hingga menjelang matahari terbenam, semoga semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amalan-amalan yang sifatnya wajib, yaitu bagi laki-laki menunaikan ibadah sholat Jumat yang kita lakukan tadi siang. Semoga semuanya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini Jumat pekan keempat. Seperti biasa, kajian kita di Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo
Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mawsu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut catatan saya, pada bulan yang lalu Desember 2023, kita telah menuntaskan larangan nomor 12. Larangan menyembelih untuk selain Allah dan laknat atas pelakunya. Betul ya? Saya anggap materi itu tuntas. Jadi larangan yang ke-12 masih seputar akidah dan tauhid. Yang nomor 12 adalah larangan menyembelih untuk selain Allah dan laknat atas pelakunya. Hari ini kita akan memasuki bab baru, masih seputar bab akidah, bab tauhid. Larangannya nomor 13 hari ini. Apa itu? Kita akan membahas larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Jadi saya ulang, yang ke-13 ini adalah larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Seperti apa itu contohnya? Nanti penjelasannya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentunya. Sekarang seperti biasa kan kajian kita awali dulu dalil-dalil. Mana dalilnya yang sesuai dengan tema kita. Larangan menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Dalil-dalilnya kita sebutkan. Setelah itu materinya yang kedua, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah itu. Jadi selalu begitu Bapak Ibu. Dalil penjelasan, dalil penjelasan. Begitu. Baik. Sekarang saya akan sampaikan dalil-dalilnya terlebih dahulu. Dalil yang pertama. Dalil pertama ini. Saya kasih 2 dalil aja. Mudah-mudahan 2 dalil ini mewakili. Dalil yang pertama bisa dibantu Abu Hurairah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 852. 852 Sahih Targhib wa Tarhib. Riwayatnya Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan, siap terjemahannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Silakan baca artinya. Apa kata Nabi? Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. barang siapa meminta perlindungan dengan nama Allah, Tuh, terus. maka lindungilah. Barang siapa meminta dengan nama Allah, Terus. maka berilah. Terus. Barang siapa mengundang kalian, maka penuhilah. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Terus. Jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan dia
hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalasnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan tadi, dalil pertama tadi. Saya baca ulang pelan-pelan dalilnya. Terjemahannya, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian. Ingat ya, minta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Contoh, misalnya seseorang mengatakan kepada aparat kepolisian, dia mengatakan, demi Allah, saya dalam ketakutan karena ada orang yang ingin berbuat jahat kepada saya. Mohon berikan saya perlindungan. Demi Allah, saya ini lagi dikejar-kejar orang. Tolong lindungi saya. Itu katanya Nabi, orang itu kalau minta perlindungan, pakai bawa nama Allah. Pakai sumpah lagi, nama Allah. Maka kata Nabi, lindungi. Sebab Bapak Ibu, maaf, nanti panjenengan akan menemukan dalil yang agak horor. Apa itu? Sebab jika tidak kita lindungi, maka berarti kita telah melecehkan nama Allah. Haram hukumnya, haram. Harus dilindungi. Karena dia pakai menyebut nama Allah soalnya. Seperti itu. Terus kita lihat redaksi berikutnya yang dibaca Abu Hurairah tadi. Dan barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka kabulkan permintaannya. Contohnya, ada seseorang menemui kita, lalu dia mengatakan, demi Allah Pak, saya ini dalam keadaan susah. Demi Allah Pak, saya ini lagi butuh, orang tua saya lagi operasi, saya butuh uang, saya butuh dana untuk pengobatan ibu saya. Demi Allah Pak, seharian saya tidak makan, saya minta uangnya. Itu kata Nabi, harus dikasih. Jangan tidak. Itu kalau nggak kita kasih, maka kita masuk kategori pelecehan nama Allah. Dosa tambahan. Tambah dosa. Oh gitu Ustaz ya? Iya, kecuali kalau dia nggak menyebut nama Allah. Pak, sawalase, saya minta uangnya untuk makan Pak, seharian nggak makan. Maka jangan dikasih. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia menyebut nama Allah, demi Allah Pak, saya tidak bohong, saya butuh, rumah saya ambruk Pak, kena angin kemarin, saya butuh. Demi Allah Pak, demi Allah, kasih. Sekalipun berapapun, kasih. Itu kalau tidak, pelecehan atas nama Allah. Melecehkan nama Allah. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Wah, ini bisa jadi dalil bagi pengemis ini Ustaz. Bisa dijadikan dalil ini. Ya, seperti itu. Karena dalilnya begini bunyinya. Nanti kita jelaskan ya. Ini kan baru pembacaan dalil. Terus, kata Nabi berikutnya. Dan siapa yang mengundang kalian, mengundang ini, walimah, undangan makan, maka penuhi undangannya. Nanti kita bahas. Kalau tidak hari ini ya bulan depan. Kalau tidak nututi materinya. Karena panjang ini materi ini. Ya, jadi kalau kalian diundang, penuhi. Tidak semua acara walimah harus didatangi. Ada walimah itu yang harus kita datangi. Ada acara walimah, perhelatan, resepsi, undangan makan yang tidak boleh kita datangi. Siapa itu, kayak apa undangannya? Jangan sekarang, nanti ya. Ini belum kelar ini. Terus kata Nabi terakhir, belum. Nabi menyampaikan berikutnya, siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan yang semisal. Balas. Dia pernah memberikan apa kepada kita? Balas. Terus katanya Nabi ditutup. Apa sabdanya Nabi? Jika kalian tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan dengan setimpal, maka doakan orang tersebut. Ya, ini aneh, banyak murid zaman sekarang ini murid sing rodok kurang ajar. Dulu dia nuntut ilmu sama seorang ustaz.
Gara-gara pemahamannya beda, manhajnya beda, dicaci maki habis-habisan ustadznya. Padahal dulu dia mendapatkan hidayah lewat perantara. Semua memang dari Allah, tapi pasti ada jaluri perantara. Si ustadz itu, kau bisa seperti ini, itu dulu kau duduk di mana? Ya sama Ustadz Fulan. Kau gak iso bales. Dunano. Jangan kau caci maki. Ustadz Fulan itu bukan lulusan Timur Tengah. Ustadz Fulan itu bukan ini, bukan ini. Itu tidak semanhaj. Itu beda dengan kita. Lu, murid gak punya adab. Ini, lihat ini. Apa ndak baca ini? Seperti itu. Ketemu gurunya, ndak mau sapa. Ndak mengucapkan salam. Sampai gurunya yang nyampaikan. Assalamualaikum. Aku pernah tahu orang ini duduk di majelis. Sekarang sudah ndak pernah lagi. Assalamualaikum. Dilunyur. Mudah-mudahan ndak ada di Pondok Mutiara model kayak gini. Ada. Ini murid ndak punya adab. Ya, jadi doakan. Terus lanjut. Maka doakan ia. Sampai kapan Ustaz? Perhatikan. Hingga kalian merasa cukup bahwa doa kalian sudah cukup untuk membalas kebaikannya. Sampai kayak gitu. Ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf loh ini, saya minta maaf. Kita ini duduk di Masjid Pondok Mutiara, Sidoarjo. Itu sama panitia majelis taklim dan takmir Masjid Pondok Mutiara. Kita diberi konsumsi. Entah itu minuman, entah itu kue. Kadang-kadang ini kue dimakan masih dicacap. Iya. Ketipisan nih kue. Gak tepak iki moso dikayak ngene permen gak duwe untu di permen. Iki. Kok gak mikir takmir iki untu iki entek dikayak permen. Ya, sudah dicacat ya. Mestinya suka makan, gak suka doakan karena kau dikasih. Itu cara membalasnya itu. Bukan dicaci maki. Bukan dicacat, bukan. Nah ini nggak boleh ya. Jadi adab seorang muslim, kalau kita pernah diberi sesuatu, maka balaslah yang serupa. Kalau nggak punya apa-apa untuk membalas yang serupa, doakan. Sampai kapan? Sampai kita merasa cukup, doa-doa kita itu sudah mencukupi kebaikan dia kepada kita. Yaitu dalilnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan dalil kedua. Dalil kedua. Ayo kita bahas dalil kedua. Kitabnya sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 853. 853. Riwayatnya At-Tabrani. Dari sahabat Abu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Silakan baca. Diriwayatkan dari Abu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ya. Mantan hamba saya Rifa'ah bin Rafiq bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya Mas, silakan. Dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Ulang lagi. Dilaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Terus. Dan dilaknat orang yang diminta dengan wajah Allah, lalu dia menolak orang yang meminta kepadanya. Duh, bayangkan, Bapak Ibu, ya ini yang tadi saya singgung horor. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dilaknat orang yang meminta dengan menyebut nama Allah lalu tidak diberi. Itu dilaknat, dosa. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, demi Allah saya butuh, demi Allah saya lagi susah, saya minta tolong dibantu. Demi Allah, ini ibu saya sakit of nama, saya butuh bantuan. Itu kasih, kalau tidak dilaknat. Wih. Ya. Terus lanjut, belum kelar, belum. Teruskan. Duh, masih ada mestinya. Ya. Oh, itu sampai situ ya. Sampai situ. Nambah satu lagi. Berarti nggak jadi dua dalilnya. Dalilnya tiga. Dalilnya tiga Bapak Ibu. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 854. 854. Riwayatnya Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini juga horor ini. Nggak kalah horornya. Kalau tadi dapat ancaman laknat, ini beda lagi. Silakan lanjut. Maukah kalian aku beritahu seburuk-buruk manusia? Perhatikan. Ala ukhbirukum bisyarrin nas. Silakan. Seorang laki-laki yang diminta dengan wajah Allah, namun dia tidak memberi. Kata Nabi kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahukan manusia yang paling buruk, seburuk-buruk manusia? Itu siapa? Kata Nabi, rajulun yus'alu billahi wala yu'ti bihi. Seorang yang dimintai bantuan pakai menyebut nama Allah, tetapi dia tidak mau memberi. Itu manusia paling buruk. Seburuk-buruk manusia. Wong anak ini sudah menyebut. Kita lihat beberapa tempat, di beberapa pertokoan, anak-anak kecil, ya, Pak, untuk makan Pak, minta uangnya Pak, demi Allah seharian tidak makan. Kasih, daripada kita kena dua, dilaknat seburuk-buruk manusia. Loh, kasih. Semampu kita tentunya, tapi tetap kasih. Ya, atau ajak dia, ayo, ajak. Kau mau makan apa? Kadang-kadang ini rodok nakal, iya itu. Saya sudah makan. Lu tadi katanya, butuh makan, ya berarti butuh mentahnya ini, ya sudah kasih. Perkara dosa urusannya dia sama Allah, karena dia sudah menyebut nama Allah, seperti itu. Ya, saya pernah didatangi orang seperti ini, keluar dari mobil langsung, yaitu ditemui. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz, tolong dibantu Pak Ustadz, ibu saya lagi off nama di rumah sakit. Ini Pak Ustadz, resepnya itu ditunjukkan saya. Untuk nebus Ustadz Pak Ustadz, demi Allah Ustadz, saya lagi butuh untuk resep. Tak lihat ini, resepnya itu setahun yang lalu. Ono tanggalnya, gak ditutupi tanggalnya. Oh iya, ya sudah. Nggak bohong kan? Ya nggak bohong kan? Nggak, demi Allah ya. Semampunya ya, semampunya. Karena dia menyebut nama Allah. Itu kalau enggak, wah, saya takut dapat dua ancaman tadi. Dilaknat Allah seburuk-buruk manusia. Kasih urusan dusta, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Faham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, berdasarkan tiga dalil ini, maka kita bisa lihat mengandung 3 pelajaran. Kan ada 3 dalil yang saya sampaikan, mengandung 3 pelajaran. Pelajaran apa itu? 1, 3 pelajaran aja. Kayaknya yang nomor 1 aja nggak cukup waktunya. Mudah-mudahan cukup. Apalagi nomor 2, nomor 3, insya Allah kesempatan yang akan datang. Jadi 3 pelajaran. 1, pelajaran yang pertama, seputar meminta. Kita akan berbicara tentang seputar meminta. Minta, seputar meminta. Ya, itu nomor 1 Bapak Ibu. Yang nomor 2 yang akan kita bahas, enggak 3, 4 pelajarannya. Yang kedua, seputar hukum memenuhi undangan. Hukum memenuhi undangan. Itu materi nomor 2. Acara walimah itu apa saja, ya, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Nah, itu nanti nomor 2 itu. Yang nomor 3 ini pelajaran yang ketiga, membalas kebaikan orang lain. Hukum seputar membalas kebaikan orang lain. Itu. Yang terakhir, pelajaran nomor 4, seputar mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Itu minimal Bapak Ibu, kita doakan itu minimal jazakallah khairan. Kalau laki, ibu-ibu berkata kepada laki-laki, kepada suaminya, jazakallah khair. Seorang suami berkata kepada istrinya,
jazakillah khair. Sesama ibu-ibu, jazakillah. Sesama laki-laki, jazakallah khairan. Ya. Tolong tambahkan khairan. Sebab ada yang mengucapkan itu cuman jazakallah, jazakallah. Ya. Ada lagi yang lebih parah lagi. Saya dengarkan, bukan jazakallah. Ya, itu. Rupanya tidak bisa ngomong huruf Arabnya ya. Jazakallah, jazakallah. Oh, apa ini jazakallah ini? Ya, itu. Ada lagi jazakallah, jazakallah. Ya Allah. Terutama ibu-ibu ini, terutama. Mohon maaf ya, mohon maaf. Itu kalau sama ustadznya, wah, didik, jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair. Sampai saya pernah tanya, Afwan Ukhti, apakah besok kajiannya on schedule? Apakah on schedule? Ya, dijawab, jazakallah, aku ngei opo, mbek kon aku iki takon. Iya, ini mungkin mau tidur jazakallah. Udah sih dihafalna. Ya, barakallahu fik. Coba sama suaminya, nggak pernah jazakallah. Dikasih bulanan, ya. Terus nggak pernah Pak, jujur. Jangan ada, nggak usah takut Pak, nggak usah takut. Hah? Ada istri panjenengan mengucapkan jazakallah? Cuma tanggal muda tok jazakallah. Itu. Mestinya orang tua kepada anak jazakallah khair. Ya, seperti itu. Kalau orangnya banyak, ya jazakumullah khairan. Kalau perempuannya banyak, jazakunallah khairan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini penting ini. Hukum mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 1 yang kita bahas. Apa tadi yang nomor 1 tadi? Seputar hukum meminta. Seputar hukum meminta. Nah, apa itu seputar hukum meminta? Di antaranya yang bisa kita ketahui, 1. Saya jangan menyebut 1 ya, A gitu aja. A, B, C, D. Nanti bingung biasanya. Ya, 1A. Nah, gitu kan pelajarannya ada 4. Kita bahas dulu yang nomor 1. Seputar hukum meminta. Yang A. Nah, gitu aja. Yang A. Wajib mengabulkan permintaan. Wajib mengabulkan permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Wajib kita kabulkan permintaannya. Demi Allah, saya dalam keadaan susah, anak saya butuh dioperasi, saya tidak punya apa-apa untuk biaya pengobatan. Demi Allah saya mohon bantuan, kasih. Dalam rangka apa Ustaz? Dalam rangka untuk memuliakan, mengagungkan nama Allah. Karena dia pakai bawa nama Allah. Kita agungkan nama Allah. Jangan gak dikasih. Kalau gak dikasih, melecehkan nama Allah. Ya itu masalahnya. Wah, ini kalau dengar pengemis Ustaz. Wah, ya. Mulai besok kalau minta demi Allah. Ya, demi Allah. Ya, urusan dia sama Allah. Ya, kita lihat zahirnya. Ya, kita tidak disuruh melihat hati manusia. Yang kita disuruh itu lihat zahirnya. Zahirnya mengucapkan demi Allah, kasih. Wajib kita beri. Ya, keluarga kita datang kepada kita. Ya, seperti itu. Bahkan kita intim tekoman. Ya. Wingi wis dibantu saya gitu komane. Iya. Itu. Begitu datang belum assalamualaikum, lapo. Ngapain? Iya. Aku ini butuh bantuan. Dalam hati pancet. Gitu ya. Gak boleh. Demi Allah aku tulungan. Demi Allah. Tak bayar. Dalam hati wis ping telu kan gak bayar. Ya, gak apa-apa. Dia pakai demi Allah kasih. Saya tidak bisa ngasih lebih ya. Apa yang saya mampu ini dok. Lu kok sampe ini dok dikasih nyacat. Iya, sampe ini dok ya kurang. Saya minta maaf. Mudah-mudahan kau dikasih kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan. Saya doakan. Saya mampunya itu dan niatkan ikhlas. Nggak usah dibayar. Sudah. Jadi amal kita daripada tidur kepikiran. Ya ini gak bayar ini opo. Iya. Sebab banyak kan mereka itu yang sudah taklim utang gak bayar-bayar.
Iya, modalnya bayar afan. Afan loh. Modal afan. Ada enggak? Taklim ini. Ikut taklim. Iya. Begitu utang, enggak pernah bayar dan enggak pernah ikut taklim lagi. Kenapa? Karena takut ketahuan orangnya datang soalnya di situ. Iya. Maka sebaiknya kita datang nih. Saya nggak pernah lihat kamu taklim lagi. Kenapa? Kamu takut tak takir. Daripada kamu nggak taklim, maka tak bebaskan utang saya. Wis taklim lagi. Wis. Itu mestinya. Bisa kira-kira kita seperti itu? 5 juta. 5 juta. Ini loh masalah. Ya Allah. Ya. Bapak Ibu ini kok lihat angka. Ya. Pahala itu menanti besar. Ada ndak orang itu masuk surga gara-gara membebaskan utang? Ada itu dalilnya. Dia ndak punya amalan apapun, amalannya cuma satu, bebaskan utang. Coba, urusannya nanti di akhirat. Sudah gitu aja. Jadi kita lanjutkan. Jadi itu nomor A ya, yang A. Wajib mengabulkan permintaan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Yang B. Wajib melindungi orang yang meminta perlindungan. Kalau tadi kan meminta, ya. Meminta karena dia membutuhkan sesuatu. Lah ini tidak, meminta perlindungan. Wajib melindungi orang yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Tujuannya apa? Sama. Tujuannya untuk mengagungkan, memuliakan nama Allah Azza wa Jalla. Misalnya, tadi sudah tak kasih contoh. Seseorang mendatangi kita, Pak tolong Pak, saya butuh perlindungan Pak. Tolong Pak, tolong saya dibantu. Saya butuh perlindungan. Demi Allah, saya ini lagi dikejar-kejar orang. Saya ini lagi diteror oleh orang. Tolong Pak. Nah ini, maka harus kita lindungi. Harus kita lindungi. Ya, baik. Itu yang B ya. Itu yang B. Dah. Yang C. Nah, ini nanti ada dalilnya C ini. Pak, Bu, maaf ini. Yang C ini untuk poin A dan B, yang C ini meringkas. Poin A dan B tidak berlaku bagi orang yang melakukan pelanggaran syariat. Nggak berlaku. Jadi kalau dia minta tolong kepada kita, ya, dalam rangka dia melakukan pelanggaran syariat, dia mencuri, tapi minta perlindungan, maka nggak boleh kita lindungi. Tidak boleh melindungi tindak kejahatan. Contoh dia minta bantuan, demi Allah aku butuh, utang ngono aku tanggoto. Sebentar, kenapa? Memangnya kenapa? Soalnya saya banyak utang, maka tolong dipinjemi, tolong saya diberi. Ya, lah kamu utang itu untuk apa? Saya ini ikut judi online. Jangan dibantu. Jelas. Dia utang itu untuk tujuan maksiat. Bapak Ibu harus tahu ya. Nanti tak kasih dalil. Orang utang itu boleh utang. Tujuannya cuma 3. Orang itu boleh utang. Tujuannya 3. 1. Untuk pengobatan, biaya sakit. Yang kedua, untuk makan. Kalau tidak utang tidak bisa makan dia, untuk makan. Yang ketiga, untuk bayar sekolah, pendidikan. Cuman ini toh. Jadi kalau dia utang, tujuannya untuk nambah modal kerja, utang. Nyicil mobil, utang. Nyicil motor, utang. Nggak masuk ini. Nggak masuk. Makanya mereka yang ingin mengembangkan usaha, jangan utang. Lah terus caranya gimana? Caranya kau punya aset apa? Jual aset itu, lalu belikan aset yang lain yang harganya di bawahnya. Sisa penjualan itu untuk perputaranmu. Jadi kau tetap tidak utang. Karena utang itu cuma boleh 3. Katanya Rasul. Nabi loh ini yang bilang, utang itu cuma boleh 3. Untuk biaya sekolah, untuk rumah sakit, biaya berobat, untuk makan. Kalau tidak utang tidak bisa makan. Tapi kalau untuk konsumtif, gara-gara dia banyak cicilan, gali lubang, tutup lubang, memang kerjaannya begitu, kena judi online, atau yang lain, jangan. Meskipun baca demi Allah Ustaz, minta tolong, iya.
Berarti saya tidak masuk kategori melecehkan nama Allah. Tidak. Berarti saya tidak masuk kategori yang dikutuk dan seburuk-buruk manusia. Tidak. Karena alasan Anda tidak membantu dibenarkan oleh syariat. Ditanya Ustaz, iya ditanya. Ditanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya poin A dan B itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum syariat. Lalu dia meminta kita untuk melindunginya. Mana dalilnya? Kita kasih dalil. Untuk yang C ini, kita kasih dalil. Silakan dibuka dalilnya. Dalilnya Sahih Muslim. Ayo. Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 1919. Nomornya cantik. Mudah diingat, 1919 nomornya 1919. Silakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya seseorang, adakah Rasulullah SAW mengistimewakan Anda dengan sesuatu? Baik, jadi ini nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu. Ya, 1919. Kalau nomor aslinya 1978. Nomor asli 1978. Ulang lagi, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Nabi? Silakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya seseorang, Ya. adakah Rasulullah SAW mengistimewakan Anda dengan sesuatu? Yang Jawab Ali. stop. Jadi ada orang bertanya kepada Ali, apakah Nabi mengistimewakan Anda dari sesuatu? Karena mungkin dipikir oleh orang lain, ini kan menantu. Yang namanya menantu kan, apa ini? Hubungan kan dekat sekali. Barangkali dapat sesuatu yang istimewa. Wong anak saja dapat istimewa kok. Ya. Kan gitu ya? Seperti itu. Apalagi menantu ya. Maka dalam hal ini, apakah Rasulullah SAW memberimu sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan kepada yang lain? Kau diistimewakan? Apa jawabannya Ali? Silakan. Jawab Ali, Rasulullah SAW Tidak pernah mengistimewakanku dengan sesuatu yang tidak diumumkannya kepada orang banyak. kecuali Mengenai apa yang ada dalam tempat isian pedangku ini. kecuali apa yang ada dalam sarung pedangku ini. Jadi rupanya di situ ada sebuah catatan kertas. Itu wasiatnya Nabi, ditaruh di sarung pedangnya Ali bin Abi Thalib. Catatan kertas itu. Kecuali cuman ini. Nabi mewasiatkan aku ini. Itu ya. Jadi kalau yang lain nggak pernah Nabi mengistimewakanku. Kecuali yang ada dalam sarung pedangku ini. Lanjut. Kemudian dia mengeluarkan sebuah catatan di mana ada tulis di dalamnya. Nah, apa isi catatan itu? La'anallahu man dhahaba li ghairillah. Silakan. Allah mengutuk orang yang menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih tidak menyebut nama Allah. Ini materi bulan yang lalu. Sudah saya sampaikan. Atau menyebut bismillah, menyebut nama Allah, tapi tujuannya untuk selain Allah. Sesaji, ya, tumbal, ini syirik semuanya ini. Ini nomor satu, dilaknat. Menyembelih tidak baca bismillah, nggak menyebut nama Allah. Yang kedua, silakan. Dan Allah mengutuk orang yang mencuri atau memindahkan tanda-tanda batas tanah. Nah, la'anallah. Ya. Allah melaknat orang-orang yang mencuri batas-batas tanah. Contohnya, banyak. Ini kalau tak jelaskan ribut ini. Banyak rumah kita ukurannya anggap ideal 8 kali 15. Misal loh ini misal. Kita bangun rumah, otomatis kan buat pondasi. Lebarnya pondasi itu kan ada, entah pakai batu kali atau batu kombu, kan gitu kan? Ada lebarnya. Ternyata lebarnya makan tanah sebelah. Itu dilaknat. Contoh lagi, kita ini rumah kita 8 kali 15 dibangun pres. Ternyata kita buat kanopi.
menjorok ke jalan. Itu kalau ditarik atas, ujungnya kanopi, turun ke bawah. Itu turun ke bawah, bukan tanah wilayah kita, tanah umum. Hati-hati loh. Ayo, kanopi. Rumahnya dipres 8 kali 15. Ternyata potnya gede-gede, ditaruh di depan rumah. Ya, dia bangun rumahnya dipres, dia tidak membuat karpot, parkirnya di depan jalan. Ada enggak? Ya kayak gini. Parkir ya. Hah? Ya. Nah terus Ustaz, gimana solusinya? Kecuali Anda dapat izin dari pemerintah setempat, RT RW. Kalau di RT ini dewe parkir yo jopo ya Ustaz. Ya sudah. Nah, masalah ya. Yang penting Anda izin tetap, karena nggak boleh. Ya, contoh Anda buat rumah Anda pres, ternyata ketika membuat talang air rumahnya dipres, ternyata mestinya kan talang dalam, ini enggak, talang luar, sehingga turunnya hujan, tetesan air itu tidak turun ke tanah kita, tapi kepentingan umum, milik umum, nggak boleh, hati-hati. Ya, ancamannya keras, laknat. Tanah tak bertuan muncul 2 sertifikat. Banyak enggak? Ya, tanah tak bertuan, lama enggak keurus, muncul 2 sertifikat. Disertifikatkan. Ya, padahal dia enggak punya sejarah memiliki tanah tersebut, asalnya dari mana, dia enggak punya. Lah ini termasuk mencuri batas-batas tanah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kita lanjut. Saya parkir di situ itu ya, enggak apa-apa ya. Itu parkir ya. Iya. Parkir apa tempat umum? Salah Pondok Mutiara gak tuh parkir. Iya, seperti itu. Iya, repot ini ya. Ustadznya kena dalil bisa nih ya. Parkir di situ. Makanya saya tanya, itu parkir apa enggak? Kalau enggak saya berangkat ini sekarang. Iya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan ya. Terus itu nomor 2 yang dilaknat. Yang pertama menyembelih, tidak menyebut nama Allah. Yang kedua, memindah batas-batas tanah. Yang nomor 3, dan Allah mengutuk orang yang mencaci ibu bapaknya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang anak yang mencaci maki orang tuanya. Apa Ustaz? Masa ada Ustaz? Ada. Contohnya, secara langsung memang tidak ada. Tapi, perhatikan, secara tidak langsung. Contoh, dia mencaci maki orang tua orang lain, orang itu kembali membalas, mencaci maki orang tuanya. Itu sama dengan dia mencaci maki kedua orang tuanya. Bapakmu dulu itu katanya yang bapakmu biar yang sama dengan dia mencaci maki orang tua, itu dilaknat, nggak boleh. Yang nomor 4, lah ini poinnya di sini. Materi kita tadi itu untuk poin A dan B itu ada di sini. Silakan, ayo. La'anallahu man awa muhdisan. Silakan. Dan Allah mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan. Allah melaknat orang-orang yang memberikan perlindungan, orang yang melakukan perbuatan tindakan kejahatan. Itu dilindungi karena salah pengertian. Dia merasa orang itu minta perlindungan pakai menyebut demi Allah, makanya dilindungi. Padahal dia tahu kalau orang ini melakukan kemungkaran, orang ini melakukan pelanggaran syariat, nggak boleh dilindungi. Meskipun dia menyebut wallahi, demi Allah saya butuh perlindungan. Lu kenapa? Ya kamu itu kok butuh perlindungan? Saya ini soalnya dikejar-kejar orang, saya kena judi online. Oh nggak bisa. Ya. Misalnya dia pernah ikut taklim, ya mungkin dengan lo tidak boleh lo nanti kamu mendapatkan apa tadi, dilaknat oleh Allah dan seburuk-buruk manusia. Itu kalau alasannya dibenarkan, lah alasanmu tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang dalil. Saya tambahkan dalil lain. Wah ini dalil lain. Masih poin C. Dalilnya, tolong dibuka Abu Hurairah, Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka. Nomornya memang agak panjang, tapi nggak apa-apa.
kita dengarkan, menarik kisah ini. Nomornya 2496. Muslim 2496. Bapak Ibu boleh tulis nomor aslinya, boleh. Nomor aslinya 2964. Saya ulang ya. Saya ulang. Sahih Muslim nomor asli 2964. Nomor cetakan terjemahan 2496. Silakan baca Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, Inna salasatan fi bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Silakan. ada 3 orang Bani Israel penderita cacat. Terus. Masing-masing penderita kusta. Terus. Berkepala botak. Terus. Dan buta. Baik. Kata Nabi, ada 3 orang pada zaman Bani Israel. Siapa 3 orang itu? 3 orang itu adalah si belang, si botak, dan si buta. 3 orang ini hidupnya zaman Bani Israel. Ya, baik. Namanya saja Bani Israel. Bani keturunan Israel Yakub alaihissalam. Anak keturunan Yakub alaihissalam. Ada 3 orang ini ceritanya. Yang satu apa tadi? Si belang. Nomor 2, si botak. Nomor 3, si buta. Kita kasih judul dah di sini, si belang, si botak, dan si buta. Gitu aja. Lanjut, silakan. Allah Ta'ala bermaksud hendak menguji mereka. Diuji sama Allah. Lanjut. Lalu Allah mengirim seorang malaikat kepada mereka. Fa'aradallahu an yabtaliyahum faba'asa ilaihim malaka. Allah menguji mereka, lalu Allah mengutus malaikat. Lanjut. Mudah-mudahan didatanginya penderita si belang. Saya berkata kepadanya, Malaikat ini mendatangi si belang. Orang yang belang, kulitnya belang. Didatangi. Malaikat ini berubah wujud menjadi manusia biasa. Bapak Ibu sekalian. Menjadi manusia. Bukan wujud asli malaikat. Manusia biasa. Mendatangi si belang. Lalu apa kata malaikat itu? Silakan. apakah yang paling kau sukai? Ya, terus. Jawabnya, warna dan kulit yang bagus. Launun hasan. Wajildun hasanun. Wa yadhabu annil ladhi qad qadiranin nas. Ulang lagi. Warna dan kulit yang bagus. Terus. Serta kesembuhan dari penyakit yang menyebabkan orang merasa jijik kepadaku. Jadi malaikat ini tanya, yang kau keinginkan itu apa? Kau ini kepingin apa? Orang ini bilang, aku kepingin punya kulit yang bagus. Sehingga orang itu lihat aku tidak jijik. Aku pengen kau punya kulit yang bagus. Orang supaya tidak jauh dengan aku. Nggak jijik. Lanjut, silakan. Maka diusapnya orang itu. Diusap sama malaikat. Atas izin Allah. Lanjut. Lalu sembuh penyakitnya. Sembuh. Jadi tidak belang lagi. Berarti kalau gitu, si mantan belang. Mantan belang. Dulunya belang, sekarang tidak belang. Berarti mantan belang. Lanjut. Terus. Kemudian diberinya dia warna dan kulit yang bagus. Kemudian. Kata malaikat, Fa'ayyul mali ahabbu ilaika. harta apa yang paling kau sukai? Kalau kau punya harta, harta apa yang paling kau sukai? Apa kata si mantan belang ini? Silakan. Si mantan belang menjawab, Ya. onta. Al-ibil, onta. Aku pengen punya onta. Terus, qala fa'u'tiyan naqatan usyara'a faqala barakallahu laka fiha. Silakan. Lalu diberinya onta bunting yang hampir beranak. Terus, Malaikat mendoakannya, semoga Allah memberi berkah bagimu dengan pemberian ini. baik. Malaikat ngasih onta bunting yang mau melahirkan. Sambil didoakan semoga Allah memberkahi hartamu ini. Onta ini yang kau miliki ini. Lanjut. Sesudah itu malaikat mendatangi orang berkepala botak. Botak, si botak. Yang tadi si mantan belang kita lewati. Sekarang datang kepada si botak. Sama pertanyaannya. Silakan. Malaikat bertanya, Ya. apa yang paling kau sukai? Ayu syai'in ahabbu ilaika. Apa yang paling kau sukai? Apa kata si botak? Sya'run hasanun wa yadhabu anni hadzal ladzi qad qadiranin nas. Silakan. Sang botak menjawab, Ya. rambut indah dan hilangnya aib yang
menyebabkan orang benci kepadaku. Aku kepingin punya rambut yang bagus. Punya rambut. Sehingga orang itu tidak benci sama aku. Karena aku punya rambut yang bagus. Ya, aku nggak kepingin botak. Lanjut, diusap sama malaikat. Terus. Maka diusapnya orang itu, lalu hilanglah aib dirinya. Muncul rambut. Tumbuh rambut. Bagus rambutnya. Ya. Terus, apa yang terjadi? Kemudian diberinya pula rambut yang indah. Malaikat bertanya, Fa'ayyul mali ahabbu ilaika. Silakan. harta apa yang paling kau sukai? Harta apa yang paling kau sukai? Silakan. Mantan si botak menjawab, Al-Baqar, betul, mantan botak. Dulunya sebelumnya botak, sekarang sudah punya rambut berarti mantan botak. Dia menjawab Al-Baqar. Silakan. Sapi, terus. Maka diberinya sang mantan botak itu sapi bunting. Seraya berkata, Ya. semoga Allah memberkati aku dengan pemberian ini. Kemudian malaikat mendatangi orang buta seraya berkata, Nah, sekarang mendatangi orang buta, si buta. Yang tadi si mantan botak kita lewati. Si mantan belang, si mantan botak lewat kita lewati. Terakhir si buta. Ayo lanjut. Kemudian malaikat mendatangi orang buta seraya berkata, Ayyu syai'in ahabbu ilaika? apakah yang paling kau sukai? Qala Orang buta menjawab, an yaruddallahu ilayya basari fa'ubsira bihin nas. Silakan. semoga Allah memberikan penglihatanku supaya aku dapat melihat orang banyak. Aku kepingin bisa melihat lagi. Aku kepingin bisa melihat. Ya. Terus lanjut. Maka diusapnya orang buta itu, Sehingga lalu dia dapat melihat. lanjut. Kata malaikat, Fa'ayyul mali ahabbu ilaika? harta apa yang paling kau sukai? Harta apa yang kau sukai? Qala Jawab sang mantan buta, al-ghanam. kambing. Kambing. Lanjut. Lalu diberinya sang mantan buta itu kambing serta anaknya. Nah, dikasih, yaitu kambing bunting itu, yang benar itu, kambing bunting. Terus apa yang terjadi? 3 orang tadi, si mantan belang, si mantan botak, si mantan buta. Lanjut. Maka berkembang biaklah ternak pemberian malaikat itu. Terus. Onta menjadi 1 lembar penuh. Terus. Sapi menjadi 1 lembar penuh. Masya Allah. Terus. Dan kambing penuh 1 lembar. Baik. Jadi maaf, si mantan belang punya onta memenuhi lembah. Si mantan botak memiliki sapi memenuhi lembah. Si mantan buta memiliki kambing memenuhi lembah. Full hanya berkah-berkah doanya malaikat tadi. Lanjut. Beberapa waktu kemudian malaikat mendatangi si penderita. Tetapi Beberapa waktu kemudian malaikat mendatangi si mantan belang. terus. Dengan berupa dan keadaan seperti dia dahulu. Nah, si malaikat ini mendatangi si mantan belang berubah wujud menjadi orang belang. Jadi orang belang mendatangi si mantan belang. Malaikat yang mendatangi berubah wujud orang belang. Terus lanjut. Sang malaikat berkata, Lihat ya, ini dalilnya di sini. Materi kita ada di sini dalilnya. Apa kata malaikat? Demi Allah. Silakan. demi Allah. Pakai menyebut nama Allah. Dia ini minta sama si mantan belang. Demi Allah, ontamu banyak, aku minta 1. Aku butuh, aku lagi butuh. Perjalanan jauh, ontamu kan banyak, minta 1. Demi Allah, aku butuh. Makanya orang kalau sudah nyebut demi Allah, dia minta pakai demi Allah. Kasih. Akibatnya tidak dikasih, nasibnya nanti kita jelaskan. Nasibnya. Ayo lanjut. Demi Allah, aku seorang miskin. Terus. Dan aku kehabisan perbekalan dari perjalananku yang masih jauh. Terus. Sekarang tidak ada yang dapat menyampaikanku ke tujuan, melainkan hanya pertolongan Allah melalui pertolongan Anda. Demi Allah tidak ada yang nolong saya minta tolong. Kau jadi perantaranya. Aku minta tolong kasih ontamu 1 aja. Apa katanya? Lihat, si mantan belang. Jawabannya. Silakan. Karena itu memohon kepada Anda dengan nama Allah yang telah memberi Anda warna dan kulit yang bagus serta ternak onta. Sampai 2 kali menyebut nama Allah demi Allah. Teruskan. Sudilah Anda memberiku sedang perbekalan untuk sampai ke tujuanku. Saya minta 1 ekor aja. Terus. Jawab sang mantan belang. Ini jawabannya nih. Manusia. Apa jawabannya? Aku banyak tanggungan.
Aku banyak tanggungan. Kalau kamu ambil satu, kurang airnya. Allah, manusia ya, lupa dia. Dulu dia tidak punya. Begitu diminta satu, apa katanya? Aku ini banyak tanggungan. Lah kalau kau ambil satu, akhirnya aku kurang. Allah. Apa ancamannya? Gara-gara sudah menyebut nama Allah minta, gak dikasih. Nyebut nama Allah minta, gak dikasih. Terus, lanjut. Malaikat pun berkata, Nah, ini vonisnya. Silakan. aku seolah-olah masih ingat kepadamu. Aku ingat siapa kau ini. Kau dulu ini belang. Kau dulu ini belang. Lanjut. Bukankah kau si penderita belang yang dicicipi oleh orang dahulu? Semua orang jijik sama kamu. Terus. Tadinya kau miskin, lalu diberi Allah rizki. Jawab orang itu, Nah ini lihat nih. Si mantan belang bilang apa lagi? Ini. Kurang ajarnya di sini. Silakan lanjut. harta ini kuwarisi dari nenek moyangku, orang terhormat. Harta ini nggak ada kaitannya sama Allah. Ini warisan dari orang tuaku dulu. Allah. Nggak ada syukurnya ya. Nggak ada syukurnya. Lanjut, teruskan. Malaikat pun berkata, Ya. jika kau mendustakan, maka Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Jika kau dusta, Allah akan kembalikan dirimu seperti awal. Balik lagi. Habis hartanya, balik belang. Awal lagi. Sudah. Memang ini diuji sama Allah. Ujian ini. Kita kadang-kadang tidak terasa diuji oleh Allah. Dulu pada saat kita tidak memiliki apa-apa rajin ibadah. Begitu kita memiliki harta, kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sholat sering terlambat. Iya, sholat subuh sering kali kita tinggalkan. Berjamaah di masjid kita tinggalkan. Dulu sebelum memiliki harta, dia rajin berjamaah di masjid. Harta ya, harta. Ya, lanjut teruskan. Kemudian tidak ingat pula si mantan doa Sama, nasibnya sama. Silakan. dengan berupa seperti rupanya dahulu. Saya berkata kepadanya, Jadi berubah wujud jadi orang botak malaikat ini. Lanjut. seperti yang dikatakan malaikat kepada penderita belang. Terus. Orang ini menolak permintaan malaikat seperti hanya penderita belang. Terus. Malaikat berkata, Apa kata malaikat kepada si mantan botak? Lanjut. jika engkau mendustakan, Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Balik lagi seperti awal. Miskin dan botak lagi. Terakhir ini yang beda. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang nomor 3 ini. Punya sifat ciri yang nomor 3 ini. Silakan. Kemudian didatanginya pula orang mantan buta Ya, terus. dengan rupa dan keadaan seperti orang itu dahulu. Ya, Malaikat pun berkata, ya. aku miskin dan aku ibnu stabil. Terus. Demi Allah, aku kehabisan perbekalan dalam perjalanan. Pakai nyebut nama Allah juga. Demi Allah, aku kehabisan perbekalan. Aku minta 1 ekor kambingmu. Lanjut. Tidak ada yang dapat menolong menyampaikan ketujuan, melainkan hanya Allah. Kemudian Anda, Terus. maka aku mohon pada Anda atas nama Allah Ya. yang telah memberikan penglihatan Anda. Tuh, jelaskan. Pakai demi Allah lagi. Terus. Semoga Anda sudi memberikan seekor kambing supaya aku sampai ke tujuanku. Lanjut. Jawab sang mantan buta. Kita dengarkan jawabannya. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Fawallahi la ajhadukal yawma syai'an akhadtahu lillahi azza wa jalla. Silakan. Dahulu aku buta, Aku ini dulu buta. Terus. kemudian Allah memberikan penglihatanku Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Lanjut. dan diberikannya aku ternak ini. Aku diberikan oleh Allah harta yang banyak. Jangan ambil satu. Semua ini milikmu. Ambil semuanya. Allah yang kasih. Allah minta. Saya kasihkan semua. Itu. Lalu apa kata malaikat? Lanjut teruskan. Apabila seberapa engkau perlukan dan tinggalkan sisanya menurut kehendakmu. Terus. Demi Allah, aku tidak keberatan sedikit jua pun Aku tidak keberatan. Terus. terhadap apa yang Anda ambil karena Allah. Sekalipun itu semua kamu ambil. Gak apa-apa. Karena aku sudah dikasih nikmat oleh Allah bisa melihat. Disyukurinya. Apa kata malaikat? Lanjut. Malaikat menjawab, Amsik malaka fa innama betulitum faqad rudhiya anka wa sukhita ala sahibaika. Silakan. tidak, tanda harta Anda
Tidak, nggak usah kau kasih. Tahan hartamu, jangan kau berikan kepada aku. Lanjut. Sesungguhnya aku hanya menguji Anda. Aku ini cuma menguji Anda. Terus. Anda sungguh diridhoi Allah. Anda diridhoi Allah. Sedangkan dua temannya. Sedangkan kedua sahabat Anda dimurkai oleh Allah. Dua temanmu itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kau nak syukuri. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita, orang kalau sudah minta demi Allah, asalkan permintaannya tidak melanggar syariat, minta perlindungan tidak melanggar syariat, maka kita kasih, kita lindungi. Faham sampai di sini Bapak Ibu? Kita masuk pelajaran poin D. Poin D. Yang poin D. Boleh meminta kepada orang lain hanya dengan 3 alasan. Boleh meminta, ngemis ini ya, minta itu boleh kalau 3 alasan. 3 alasan. Minta-minta ini Bapak Ibu sekalian. Ini boleh kalau alasannya 3. Alasannya 3. Apa itu? 1. Apa saja nanti kita sebutkan. Dalilnya dulu ditulis atau dibuka Sahih Muslim nomor 1004. 1004. Dalil ini sebenarnya kita baca kajian tadi pagi di kediaman Pak Agus Murinda. Kita baca tadi pagi. Materinya ini, ya. Nomor aslinya 1044. Kalau terjemahnya 1004. Ayo dibaca. Dari sahabat Qabisah bin Muharrik radhiyallahu an. Ayo. Dari Qabisah bin Muharrik al-Hilali radhiyallahu an. Katanya, aku pernah menanggung hutang untuk menangani 2 kabilah yang saling bersengketa. Belum poinnya, lanjut. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. Terus meminta bantuan kepada beliau untuk membayarnya. Ya. Beliau pun menjawab, Ya. Tunggulah sampai orang datang mengatakan zakat. Nanti kusuruh serahkan kepadamu. Lanjut. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya. Nah ini poinnya di sini. Silakan. Wahai Qabisah, Perhatikan ya, silakan. sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh, tidak halal, kecuali untuk 3 golongan. Nah, minta-minta itu haram. Ngemis itu haram. Kecuali tujuannya 3. Boleh minta, ngemis. Itu kalau tujuannya 3. 1, salah satu dari 3 ini. Boleh. 1, Orang yang menanggung hutang, gharim, untuk menamaikan 2 orang yang bersengketa atau seumpamanya. terus. Maka orang itu boleh meminta-minta. Jadi, karena dia banyak utang. Lalu kemudian, misalnya, dia minta itu untuk nutupi utangnya. Boleh. Tapi dilihat dulu, dia utang itu karena apa? Nah, kalau utangnya untuk kebutuhan makan, maka kita tutupi. Nomor 2, keluarkan zakat Anda. Kan salah satu 8 golongan yang berhak menerima zakat kan gharim. Orang yang banyak utang. Nah, ini boleh. Terus nomor 2, lanjut. Orang yang kena Bencana, boleh minta-minta. Rumahnya hanyut, kena banjir, habis hartanya. Ya. Enggak punya apa-apa dia, kebakaran rumahnya. Ya, seperti itu. Habis dia minta-minta di jalan-jalan, minta Pak, ya, rumah saya enggak punya tempat tinggal. Kasih, boleh, dan ini tidak dilarang. Terus lanjut. Orang yang ditimpa kemiskinan. Orang yang ditimpa miskin dengan syarat apa, Abu Hurairah? Disaksikan atau diketahui oleh 3 orang. Jadi kalau ada di kampung itu 3 orang yang bersaksi bahwasanya orang ini betul-betul miskin, maka kita kasih. Sebab ada kan miskinnya itu profesi, minta-mintanya profesi, ngemisnya itu profesi. Lah ini tidak, memang betul-betul membutuhkan, miskin. Dan orang di kampungnya dia tinggal, itu betul-betul menyaksikan. Memang betul Pak, dia orang tidak punya apa-apa Pak dia itu, tidak punya. Bahkan rumahnya itu alasnya tanah Pak, tidak punya apa-apa. Orang kampung itu ya kadang-kadang ngasih. Oh sudah, ada 3 orang yang bersaksi, kita kasih, keluarkan zakat Anda. Nah ini, seperti itu. Lanjut teruskan. Terus, belum kelar. Iya, belum. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Nah, sampai mendapatkan. Tapi kalau sudah, ya berhenti minta-mintanya. Nggak terus. Jadi profesi, nggak boleh. Ya, kita lanjutkan. Sekarang, yaitu poin E. Ya, poin E. Jika bukan untuk 3 alasan tersebut,
Jadi minta-mintanya itu bukan untuk 3 alasan. Bukan untuk nutup utang, bukan untuk karena dia kena bencana. Minta-mintanya bukan karena dia itu apa tadi? Miskin, bukan. Ya, seperti itu, pura-pura ini. Ya, maka jika bukan untuk 3 alasan di atas, hukumnya haram minta-minta dan tidak boleh kita kasih, tidak boleh, tidak boleh kita kasih. Kenapa? Ya, dalilnya silakan dibuka Sahih Muslim nomor 1000, Sahih Muslim nomor 1000 dari Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dari bapaknya, katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Isinya, seorang yang meminta-minta kelak di hari kiamat, dia akan datang menemui Allah dengan muka tanpa daging. Jadi tidak punya daging mukanya, tengkorak. Makanya tema kajian kita tadi pagi di Majelis Taklim Baiti Janati, kediaman Pak Agus, itu kan materinya 9 bentuk, apa tadi? 9 bentuk, iya, 9 bentuk manusia ketika hari berbangkit. Jadi ketika bangkit dari kubur itu macam-macam. Ada yang kepalanya kera, ada yang babi, ada yang kepalanya keledai, ada yang nggak pakai daging. Ya ini, ngemis, minta-minta. Termasuk ini. Ada yang kepalanya itu apa lagi? Ya berbadan miring. Ya, berbadan miring. Ya, nggak perlu dijelaskan ya, badan miring ini ya. Bapak-bapak sudah tahu semua kok, ya. Padahal dulu tegak. Ada yang matanya buta. Jadi keluar dari kubur itu mata buta, telinganya tuli. Ayo, masih ingat kajian tadi pagi yang ikut. Itu untuk orang siapa? Untuk orang yang mutus silaturahim. Jadi orang yang mutus silaturahim itu bangkit dari kubur buta, tuli, gak bisa lihat. Itu ada dalam Al-Quran itu. Ya, 9 tampilan wajah manusia itu pada saat hari berbangkit. Semuanya ada dalilnya di Quran dan di hadis Nabi. Materinya tadi pagi. Ya, jadi termasuk ini wajahnya tanpa daging. Sebab Pak, orang ngemis minta-minta itu, taruhannya muka. Makanya kalau dia minta-mintanya selain tujuan 3 tadi, apa tadi masih ingat? Untuk nutup utang. Nomor 2 apa tadi? Kena bencana. Nomor 3 Miss, saya mau tanya, untuk pembangunan masjid masih enggak di sini? Hah? Naruh kaleng infak di tengah jalan itu loh, melbu enggak di sini masuk enggak? Nggak boleh, haram. Ya, termasuk minta ditraktir, itu ngemis. Traktiran po, narik arisan. Termasuk orang pulang umroh ditagih. Kamu kan pulang umroh, direk oleh-oleh, ngemis. Jangan minta. Ya, jangan minta. Ya, hati-hati. Jadi itu yang poin E. Jadi saya cukupkan, saya poin E, tapi tak tambahi dalil lagi. Coba dibuka lagi dalil Abu Dawud. Abu Dawud, minta tolong Abu Dawud, nomornya 1643, yang download aja. 1643, Abu Dawud dari Sauban radhiyallahu an. Ayo. Abu Dawud 1643. Sauban ya? Betul, silakan. Ayo. Dari Sauban mantan budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Saya tutup sampai di sini ya materinya. Silakan. Siapa yang menjamin untukku untuk tidak meminta-minta maka sesuatu kepada orang lain, dan aku menjaminnya masuk surga. Aku jamin orang itu pasti masuk surga, asalkan dia tidak minta-minta. Ya, lah kalau istri minta ke suami, Ustaz, oh tidak apa-apa ini. Ya, boleh. Ya, boleh. Makanya kalau bisa, istri itu jangan sampai minta. Jangan. Makanya nafkah dikasih, uang jajan dikasih. Beda. Uang jajan sama nafkah itu beda. Selama ini ibu-ibu dapat uang apa? Nafkah tok atau? Oh, nafkah tok. Iya. Ya sudah, disyukuri, Bu. Ya bagaimana ya? Ya. Nanti jadi si mantan belang tadi. Ya seperti itu. Ini katanya Abu Hurairah. Saya diurui sama beliau. Kalau punya istri 2, 1 nafkah, 1-nya uang jajan. Begitu. Oh, ini ya. Ngajari kendel ini ya. Bapak Ibu sekalian,
Rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan sampai meminta. Orang tua juga begitu. Jangan sampai meminta, cukupi. Ya. Apalagi nanti ini mendekati Ramadan. Ya. Bulan depan 11 Februari insya Allah itu sudah masuk Sa'ban. Maretnya sudah masuk Ramadan. Kalau nggak salah tanggal 11. Kalau lihat kalender. Tentunya menunggu hasil pengumuman sidang isbat ulil amri. Bapak Ibu sekalian, cukupi. Ya, kurmanya semuanya, cukupi semuanya. Ya, selama Ramadan itu apa yang dia butuhkan cukupi, mestinya begitu. Ya, jadi jangan sampai dia meminta pakaiannya, apapun itu semuanya cukupi. Ya, untuk ibadah mukenanya semuanya cukupi, dipepai semuanya. Nah, jadi ketika masuk Ramadan maka kita dapat fadilahnya karena dipakai, dinikmati dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya cukupkan sampai pelajaran yang pertama ya. Pelajaran pertama sebenarnya kita masih ada waktu sih, maghrib masih jauh, tapi dokter menyarankan saya tidak boleh lebih dari 1 jam Bapak Ibu sekalian. Jadi saya masih tetap disuruh vocal rest ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Kita tutup. Ya, silakan Pak. Ya. Mau nanya. Ya. Kalau kita jangan tanya poligami ya, jangan ya. Saya nggak mau jawab. 4 mata saja kalau itu. Ya, silakan. Di masjid mau menggalang Dana untuk kegiatan Ramadan gimana? Iya. Masjid donasi penggalangan dana untuk kegiatan Ramadan, termasuk juga untuk sembako dan seterusnya. Bagaimana ini? Maka dalam hal ini kita boleh yaitu menyampaikan itu tidak di jalan ya, tetapi mungkin dengan proposal. Misalnya dalam hal ini adalah yaitu kepada para agnia, orang-orang yang terkenal memiliki kelebihan harta. Jadi tidak semua orang ya, hanya orang-orang tertentu saja. Kita sampaikan barangkali dia ingin mendermakan hartanya, ingin memiliki ladang pahala di akhirat, ini kita buka open donasi. Nah, seperti itu. Jadi tidak dilakukan di jalan-jalan atau mungkin juga meminta-minta kepada jamaah yang lain, khusus kepada orang-orang tertentu saja. Kalau bisa begitu. Ya. Kalau misalnya di-share di grup takmir, apakah boleh? Misalnya itu donasinya, boleh, nggak masalah. Boleh, seperti itu. Sah, katanya para alim ulama boleh. Tapi kalau bisa, masjid itu harus mandiri sebenarnya. Harus mandiri. Artinya apa? Dia harus memiliki usaha sebenarnya. Ya, sehingga tidak tiap kali ada kegiatan mesti menggantungkan, membebani jamaah. Mestinya begitu, semestinya. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi masjid harus punya amal usaha. Apa? Dikembangkan. Ya, dikembangkan, Bapak Ibu sekalian. Maaf. Dikembangkan sehingga dari situlah nanti bisa kita dapatkan. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Begitu Pak ya. Ada lagi terakhir. Ketika kita safar, kita sering safar, kemudian ada ecek-ecek. Apa ecek-ecek? Iya, pengamen ya, pengamen. Nah, biasanya kan perempuan sama bawa anak. Iya. Terus. Kita lagi. Antum? Iya. Antum memperkuat ini ya. Terus, apakah kita kasih gitu ya? Iya. Ngamen, nyanyi. Nggak boleh. Nggak boleh, ngamen. Bawa anak apa? Iya, nggak boleh. Jelas nyanyi ya. Apalagi banci. Ada nggak banci minta-minta? Nggak usah. Nggak usah kita kasih. Ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh menjerumuskan dia dalam hal-hal yang dilarang. Apalagi ngamen, nggak usah dikasih. Kalau misalnya dia tidak ngamen dan kita tahu dia usianya sudah tua renta, ya, seperti itu dan tidak bisa untuk berusaha, nggak mungkin, maka boleh kita kasih. Seperti itu dengan makanan, dengan apapun yang kita miliki. Wallahu a'lam wa bishawab.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.